Pak Prabowo, ini kondisinya berbeda dengan mobil BBM. Mobil listrik mengalami geliat yang cukup signifikan. Secara year on year saja kenaikannya sudah hampir lebih dari 690%. Nyaris menyentuh 700%. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Apakah insentifnya yang memang cukup baik, subsidinya yang mendongkrak penjualan, atau sebenarnya ada sentimen lain, Pak? Jadi insentif dan subsidi tentu menjadi salah satu faktor yang mendongkrak penjualan mobil listrik ya Mbak ya. Ini terbukti dengan disahkannya kebijakan subsidi PPN menjadi 1% bulan April 2023 lalu. Konsumen merasa lebih tertarik untuk membeli mobil EV. Faktor pendukung kenaikan penjualan EV lainnya tentu saja dengan hadirnya beberapa brand EV yang mulai masuk ke Indonesia. Tapi juga ada lagi satu faktor yaitu tren penggunaan EV yang dari hari ke hari semakin selain dirasakan manfaatnya, juga itu menjadi sesuatu yang menarik minat dari masyarakat luas untuk masuk ke memakai migrasi lah istilahnya ya, di kami itu migrasi ke EV. Banyak yang membuat para konsumen ini tertarik untuk masuk ke EV, antara lain biaya operasinya yang semakin murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan BBM. Kemudian termasuk di dalamnya selain biaya energi juga biaya maintenance juga menjadi jauh lebih murah. Dan terakhir tentunya kita juga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk terlibat dalam mengurangi polusi udara yang semakin mengganggu yang kita rasakan. Dan itu semua membuat kenapa tren peningkatan penjualan EV itu seperti berlipat-lipat seperti yang Mbak sampaikan tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali faktornya ya Pak ya. Insentif dan subsidi memang menentukan, tetapi juga karena adanya kesadaran masyarakat untuk turut meningkatkan, menurunkan polusi udara, lalu manfaat yang diberikan, belum lagi banyaknya kendaraan EV hingga akhirnya menarik minat dari para pembeli. Nah, akhir bulan Februari ini Pak, ada pameran. Nah, seberapa besar nih pameran bisa mendorong penjualan di awal tahun? Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami, pameran itu memfasilitasi masyarakat dalam memilih dan mencoba langsung kendaraan yang akan dibeli. Itu sudah kita pahami ya. Terus kemudian event pameran otomotif yang sekelas IMS kemarin ini akan meningkatkan penjualan otomotif di IMS Februari kemarin. Tercatat transaksinya sudah 6,7 triliun, meningkatnya 27,7% dari itu dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi porsi penjualan mobil dan motor listrik sebesar 35% dari total penjualan itu sudah menunjukkan bahwa minat masyarakat ke arah mobil EV itu sudah sangat-sangat meningkat, Mbak. Dan ini semua tentunya ditunjang oleh adanya pameran yang memberikan pilihan atau alternatif terhadap merek-merek EV yang ada. Iya, jadi pameran ini tentunya mendompleng ya Pak ya, apalagi transaksinya 35% ini dari mobil dan juga motor listrik karena adanya iya, fasilitas try on ataupun uji coba langsung di pameran itu. Kira-kira Pak, berapa data penjualan per Februari ini? Naikkah? Apakah bisa mendongkrak penjualan di bulan-bulan sebelumnya? Di bulan Februari ini kan banyak libur ya Mbak ya. Kemarin ada long weekend, tahun baru Imlek, dan juga ada pemilihan umum. Penjualan EV kurang lebih kami memprediksi sama dengan penjualan bulan sebelumnya di angka 2.000-an unit lah di bulan Februari ini. Di 2.000 unit ya, tidak berbeda jauh dengan bulan Januari berarti ya Pak ya? Iya, karena banyak liburnya Mbak. Iya, karena banyak libur. Kalau gitu di bulan Maret ini kira-kira seperti apa Pak? Karena kan di bulan Maret ini kita akan menyambut bulan Ramadan. Apakah Ramadan akan menjadi sentimen yang cukup menarik untuk penjualan mobil EV?
Tentunya kami berharap begitu ya Mbak ya, kan apa namanya trennya biasanya kalau apa namanya menjelang Lebaran itu penjualan juga apa namanya ada pengaruhnya terhadap terhadap penjualan bulan Ramadan itu, Ramadan dan Lebaran ya. Itu Iya. biasanya ada pengaruhnya, tapi kita mengharapkan pengaruhnya pengaruh positif tentunya. Iya, tadi Bapak sempat menyinggung salah satu sentimen yang juga cukup mendongkrak dari penjualan EV di dalam negeri adalah banyaknya brand-brand lain yang kini berdatangan ke Indonesia. Salah satunya adalah Iya, betul. BYD. Nah, seberapa signifikan sebenarnya Pak keberagaman brand ini, keberagaman mobil ini bisa mendompleng penjualan mobil EV di tanah air? Jadi masuknya pemain-pemain kelas dunia seperti BYD dan juga dari Finfast ya dengan terobosan-terobosan penjualannya itu membuat marketnya akan semakin bergairah tentunya Mbak ya. BYD kita tahu konsumen Indonesia pasti sudah pernah membaca tentang merek itu, betapa mereka itu adalah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia saat ini. Dan terus kemudian kalau kita lihat Finfast pendatang baru dengan menawarkan mobil dijual tanpa baterai, baterainya mereka sewa gitu ya, mereka sewakan kepada pembeli. Nah itu membuat minat masyarakat itu kepada mobil itu menjadi lebih tinggi pada mobil listrik, kendaraan listrik lah, karena alternatifnya semakin banyak. Gitu. Kurang lebih begitu Mbak. Ya, karena alternatif semakin banyak ditambah memang sebenarnya sudah adanya keterbukaan informasi mengenai mobil-mobil ini ke masyarakat begitu ya Pak ya? Iya, iya, iya Pak, betul begitu. Dan bagaimana pandangan Bapak kira-kira terhadap penjualan mobil EV sampai dengan akhir tahun 2024 Pak? Apakah Bapak memiliki gambaran akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau seperti apa? Kami di Periklindo itu memprediksi penjualan di tahun 2024 ini akan naik lebih dari 200%, dengan alasan semakin banyaknya brand kendaraan listrik yang masuk dan yang sudah masuk di Indonesia. Tahun 2023 lalu mobil listrik itu penjualannya itu 17.058 dan itu hanya beberapa brand seperti Hyundai Ioniq 5, Wuling REV, di FSK, Glora E, dan lain-lain. 2024 diprediksi BEV itu penjualannya lebih dari 40.000 unit dengan banyak sekali brand pendatang baru seperti Neta, Finfast, MG, BYD, GWM, terus kemudian apa namanya yang dari Wuling sendiri juga sudah akan mengeluarkan produk barunya juga yang akan di-launch nanti. Baik, Pak, ini Bapak menunjukkan optimisme yang cukup signifikan sepanjang tahun 2024 dan itu juga memang sudah dibuktikan dari 2 bulan pertama inilah di tahun 2024 dengan adanya penjualan EV yang cukup signifikan. Tetapi kita tahu sendiri bahwa pelengkapnya seperti charging stationnya, ketersediaan baterainya, ini juga masih menjadi kendala yang cukup signifikan. Apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat ini agar operasional pendukungnya ini juga sama gencarnya tumbuhnya dengan pembeli mobilnya juga, Pak? Baik. Nomor satu, Mbak ya, jadi mungkin akan saya luruskan sedikit. Kalau untuk pengguna kendaraan listrik itu sebenarnya konsep memasukkan energi ke dalam kendaraan itu agak berbeda, Mbak, dengan bukan agak berbeda, sangat berbeda dengan kendaraan BBM. Kita semua tuh dibesarkan dengan didikan bahwa kalau kita kekurangan energi untuk kendaraan kita bawa kendaraan kita ke SPBU, dapat BBM, terus kemudian kita bisa berjalan lagi sekian ratus kilo. Nah kalau di mobil listrik sebenarnya ada pilihan yang lebih praktis dan lebih ekonomis.